Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Celestina Kaauni. Di sini saya akan membawakan materi tentang senjata biologis. Yang pertama, apa itu senjata biologis? Senjata biologis adalah senjata yang menggunakan patogen atau bakteri, virus, atau organisme penyakit lainnya. Senjata biologis juga sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian yang luas, senjata biologis tidak hanya berupa patogen, tapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Dalam kenyataannya, senjata biologis tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Yang berikut manfaat dari senjata biologis. Yang pertama, biaya produktif relatif murah dibandingkan senjata penghancur lainnya. Yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan agen biologis cukup sederhana. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan relatif pendek. Yang keempat, senjata biologis yang telah diciptakan dengan alat yang sama, namun vaksin dapat diperdagangkan kembali dengan harga yang tinggi. Senjata biologis juga memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan manusia. Yang kedua, menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit, baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, penemuan bibit unggul, baik hewan ternak maupun tanaman pertanian, yang membantu menyelesaikan masalah pangan. Yang keempat, menyikap rahasia proses-proses kehidupan para pewaris sifat dan gen sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengkaji dan melestarikan seluk-beluk lingkungan lebih dalam dengan tujuan untuk kelestarian kehidupan. Yang keenam, pengelolaan limbah rumah tangga menggunakan industri yang ramah lingkungan dengan menggunakan organisme pengelola limbah yang telah ditemukan peneliti. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, digunakan untuk senjata biologis. Bakteri dan virus yang mematikan digunakan sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Yang kedua, munculnya organisme strain jahat dengan adanya rekayasa genetik. Sifat-sifat makhluk hidup dapat diubah dengan mudah, termasuk menyisip gen jahat yang dapat digunakan untuk membunuh atau meneror manusia. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan lingkungan. Organisme baru hasil rekayasa manusia dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetensi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan alam. Yang keempat, pelanggaran hukum dan nilai-nilai masyarakat. Misalnya, ada seorang ibu yang hamil dengan teknik bayi tabung yang spermanya berasal dari bank sperma atau tidak dari sperma suaminya. Hal ini tentu akan mengaburkan status anak dan menimbulkan permasalahan di lain waktu. Sekian dan terima kasih.